SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kita sudah mengambil beberapa bab dari kitab Ushulul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi wa Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan yang kelima atau yang keempat tentang isbat ilmillahi azza wa jal, bahwa di antara usulul iman yang wajib diimani adalah menetapkan dan meyakini akan keilmuan Allah azza wa jal. Qala an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari Jundub ibnu Junadah, beliau termasuk sahabat Rasulullah yang tidak pernah sujud kepada berhala. Di masa jahiliyah dia tidak tahu apa-apa tentang Islam karena memang belum ada Islam. Dia hanya melihat masyarakat menyembah berhala, tapi dia nggak masuk akal. Dia menganalisa dengan akal. Batu yang dipahat oleh budak saya, kayu yang diukir oleh tukang, kemudian saya sembah. Dia pakai akal, nggak masuk akal. Tetapi dia mau mengingkari dan dia harus berbuat apa? Nggak ada agama. Sampai akhirnya mendengar berita bahwa di Makkah sudah ada Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jal. Beliau kemudian memerintahkan saudaranya untuk datang, namun ia tidak puas dengan berita dari kakaknya, sehingga dia berwasiat, jaga keluarga saya akan berangkat sendiri. Berangkat karena waktu itu awal Islam, maka dia otomatis mau tidak mau harus sembunyi-sembunyi. Sampai beberapa hari dia hanya keluyuran, kadang-kadang tidur di serambi Ka'bah. Rupanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saat itu umur 9 tahun kurang memperhatikan, ini orang tua mesti ada yang dicari. Maka akhirnya suatu saat diajak oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur bermalam di rumah. Dalam kondisi Ali bin Abi Thalib jaga dari orang ini, jangan-jangan ini intelnya musyrikin. Dari sisi lain dia juga jaga, jangan-jangan anak kecil ini melaporkan saya kepada kaum musyrikin. Bisa-bisa saya babak belur sebelum ketemu Nabi. Nah, seharian semalaman tidur di rumah Ali bin Abi Thalib, tidak ada sama sekali cerita apapun. Kemudian esok hari pergi, Ali bin Abi Thalib penasaran melihat ini orang tua kok nggak pulang-pulang. Dia bukan orang Makkah tapi nggak pulang-pulang. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian menghampiri dan mengatakan, ini orang sudah saatnya saya harus tahu ini orang. Penasaran. Ini Ali bin Abi Thalib anak kecil, tapi sudah jiwanya besar. Maka dihampiri oleh Ali bin Abi Thalib. Ditanya, apa yang Anda cari? Kata Abu Dzar, satu syarat. Apa syaratmu? Saya akan ungkapkan tapi tidak boleh cerita sama siapapun. Apa itu?
saya mencari berita tentang seorang nabi yang katanya diutus oleh Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kamu ikut saya. Ikut saya tapi dari kejauhan. Kalau saya melihat kaum musyrikin, melihat kamu atau melihat saya khawatir kamu diapa-apain. Saya pura-pura membenarkan sandal saya dan kamu berhenti pura-pura pandangannya ke sana kemari. Nanti kalau kaum musyrikin sudah pergi, saya pergi, kamu ikut. Pergi diajak sampai akhirnya ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang namanya orang mencari kebenaran itu tergantung niat. Dapat juga akhirnya. Temu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengiklankan Islam saya di Ka'bah. Kata Rasulullah, jangan, saya khawatir kamu digebukin orang-orang Quraisy. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kami ini rampok. Kabilah Ghifar itu terkenal dulunya kabilah perampok. Kami kalau merampok dulu terang-terangan. Kenapa saya masuk Islam sembunyi-sembunyi? Biarkan ya Rasulullah, saya akan mengumumkan keislaman saya di Ka'bah. Jangan, saya khawatir. Nekat. Pergi dia di Ka'bah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Quraisy saat itu kalau sudah dengar kalimat itu, ya wailak. Ini teroris besar ini orang ini udah ini. Digebukin rame-rame, dipukulin rame-rame, sampai akhirnya lewat Umar bin Khattab, melihat dia. Umar bin Khattab belum masuk Islam. Lihat, tahu kalian siapa yang kalian gebuki wahai kaum musyrikin, wahai orang-orang Makkah? Yang kalian gebuki itu adalah Ghifar, orang dari Bani Ghifar. Kalau sampai dia meninggal, kalian gak bakal bisa dagang setelah itu. Lalu lintas dagang kalian melewati suku mereka, baru dilepas. Pulang kepada Rasulullah dalam kondisi bonyok muka. Gue pukulin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang saya khawatirkan sama kamu. Ternyata Abu Dzar mengatakan, saya belum kapok ya Rasulullah, saya ingin coba lagi kedua kali. Esok hari pergi lagi ke Ka'bah, asyhadu an la ilaha illallah, digebukin lagi. Pukulin lagi kaum musyrikin. Setelah itu pulang kepada Rasulullah, kembali kepada Rasulullah, gimana? Udah cukup. Cukup 2 kali digebukin ya Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah merintahkan untuk kembali ke sukunya, ke negerinya. Kembalilah kamu ke negerimu. Kalau kamu mendengar berita saya sudah menang, saya sudah mendominasi, baru kamu datang. Subhanallah. Maka akhirnya Abu Dzar radhiyallahu anhu kembali ke negerinya, dan ini ibrah yang sangat luar biasa, kita ambil pelajaran bagaimana bahwasanya yang namanya sendiri, yang namanya minoritas bukan menghalangi kita untuk berbuat baik. Antum di masyarakat bukan halangan antum untuk berdakwah. Antum punya satu ayat, 2 ayat, balighu anni walau ayat, bukan penghalang dakwah keluarga kita. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu kembali mendakwai kaumnya. Kemudian setelah berhasil kaumnya masuk Islam, beliau mendakwai kaum yang di sampingnya, Banu Salim. Mereka didakwai masuk Islam. Ketika barakallahu fikum setelah selesai Fathu Makkah, kaum orang-orang Madinah dikagetkan dengan pasukan kedatangan tamu luar biasa banyaknya. Mereka merasa bakal diserang. Ternyata bukan pasukan perang, melainkan rombongan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu datang dengan kaumnya dan kaum Bani Salim. Mereka sudah masuk Islam semuanya dari 1 orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ghifar ghafarallahu lahum wa Salim salamahumullah. Ghifar semoga Allah mengampuni mereka, dan Salim semoga Allah menyelamatkan mereka. Itu kisah ringkas sahabiyul jalil, sahabat mulia yang kita baca hadisnya, Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah radhiyallahu an. Dan dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar
yamutu wahdah wa yub'ats wahdah. Rasulullah akan Abu Dzar meninggal sendirian dan dibangkitkan sendirian. Dan beliau akhirnya uzlah di zaman Utsman di tempat yang namanya Rabadah dan meninggal di sana sendirian. Beliau mengatakan, qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syataini tantatihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat 2 ekor kambing yang tanduk-tandukan, yang ribut berantem tanduk-tandukan itu. Faqala atadri fima tantatihan ya Aba Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Abu Dzar, Anda tahu kambing ini kenapa seperti ini, tanduk-tandukan seperti ini? Qultu la. Kata Abu Dzar, saya enggak tahu apa ilmunya. Qala walakinna Allah yadri wa sayahkumu bainahuma, rawahu Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak tahu tapi Allah tahu. Dan Allah akan menghakimi di antara keduanya. Allahu Akbar. Itu makhluk. Dikisas di antara makhluk. Makhluk antara kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, sapi yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, semua akan dikisas kelak di hari kiamat. Bedanya kalau mereka setelah dikisas, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, kunu turaba, jadi tanahlah kalian. Saat itu manusia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kenapa saya juga enggak dikatakan jadi tanah? Manusia dikisas, tapi setelah dikisas surga dan neraka, wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ajal mengumumkan di kalangan para sahabat, barangkali ada yang pernah saya zalimi, ada yang pernah saya pukul, ada yang pernah, silahkan kisah sekarang daripada nanti dikisas di akhirat. Karena lebih berat, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita yakin dan percaya luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, apa faedahnya? Faedahnya kita akan taat kepada Allah dimanapun kita berada dan keadaan apapun kita, dan kita akan jauh dari maksiat dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau ilmu hanya sekedar CCTV, kalau ilmu hanya sekedar pandangan orang, hanya sekedar pemantau, gampang kita rusak, gampang kita hindari. Tapi kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mau menghindar? Kita mau menghindar dan mau masuk di mana untuk menghindar Allah Subhanahu wa taala? Enggak bakal. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kita dan mengetahui isi hati kita. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man hafidhaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya masuk surga. Apa cukup hanya sekedar menghafal huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus? La. Yang dimaukan dengan hafalan atau membaca itu adalah amal. Apa maksudnya mengamalkan Asmaul Husna? Ya, ini mengamalkan, sekarang kita tahu bahwa Allah mempunyai ilmu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Lalu amalannya bagaimana? Ya jauh dari maksiat kita. Karena malu kita bermaksiat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gemetar hati kita ketika kita berdosa, ketika kita berbuat maksiat, sementara Allah Subhanahu wa taala melihat kita. La haula wala quwata illa billah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim tentang munafiqin, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang munafikin ketika mereka berbuat maksiat, mereka berusaha menghindari pandangan orang, jangan sampai ada yang kenal, jangan sampai ada yang lihat, jangan sampai ada yang tahu. Mereka enggak sadar bahwasanya mereka wala yastakhfuna minallah,
mereka tidak bisa sembunyi dari penglihatan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mau sembunyi? Tetap aja Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, mengetahui keadaan kita, mengetahui kondisi kita. Baca dalam surat Al-Kahfi kisah Ashabul Kahfi. Mereka sembunyi di dalam gua, melarikan diri dari kejahatan raja. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka. Allah Subhanahu wa taala melihat mereka, mengetahui mereka, mendengar doa mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala kehidupan mereka. Ditakdirkanlah anjing raksasa di mulut gua. Siapa yang melihatnya ketakutan. Ditakdirkanlah di dalam gua kemudian ada lubangnya, lubang ketika matahari terbit masuk menyinari mereka, lubang ketika matahari tenggelam ada sinar menyinari mereka. Kemudian ditakdirkanlah dibolak-balikkan, manuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, supaya tidak membusuk satu dari badan mereka ini, maka dibolak-balikkan ke kanan dan ke kiri, supaya mereka tidak butuh makan, tidak kelaparan, tidak butuh kehausan. Allah Subhanahu wa taala tidurkan di dalam mereka. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Maka cengeng kita manusia hidup di dunia kalau stres karena memikirkan rezeki kita. Itu berarti jauh dari Allah kita. Ini mereka di dalam gua. Allah Subhanahu wa taala menggiring rezeki mereka. Setelah mereka selesai bangun dari tidurnya, mereka baru sadar. Kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Satu hari atau kalau enggak setengah hari gitu. Akhirnya kata mereka, apa udah untuk membuktikan berapa lama kita di sini ini, kita masih ada sangu, masih ada uang, coba pergi belanja sana. Pergi belanja, masuk pasar, beli roti, begitu bayar uang-uang yang kalau kita mungkin uang tahun 45 mungkin. Ada orang pergi belanja ke pasar pakai uang 5 rupiah. Kalau kita ini kan uangnya kita waktu SD. Kamu bangkit dari kuburan, aku bayar pakai uang ini. Nah ini mereka bayar. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman. Coba lihat. Ya subhanallah, dalam keadaan mereka terjepit seperti itu, dalam keadaan mereka baru sadar seperti itu, mereka masih tetap membatasi. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Jangan asal beli, jangan asal makan, lihat makanan yang halal, cari makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik pada kita, maka kita harus membalas dengan kebaikan. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Ternyata ketahuan. Wala talattaf wala yushranna bikum ahada. Jangan sampai ketahuan. Tapi ketahuan juga. Dari mana ketahuan? Dari uangnya. Ini uang kan 300 tahun yang lalu sudah enggak berlaku sekarang. Padahal mereka selama ini orang-orang kampung tahu kalau ada memang anak-anak muda di gua, tapi enggak tahu guanya di mana. Dari situ akhirnya ketahuan. Kemudian mereka pun raja karena sudah berganti, rajanya raja yang baik diganti. Dan akhirnya mereka mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Kami akan jadikan kuburan mereka sebagai masjid. Dan itu bukan syariat kita. Itu contoh bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Maka kita enggak bisa menghindar. Mau berkhianat dengan sedetail apapun, mau apapun, tetap aja semua akan terhitung. Kemudian hadis yang kelima, bab yang berikutnya, isbatus sam'i wal basari lillahi azza wa jal. Penetapan pendengaran dan penglihatan pada Allah. Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat. Kita mau sembunyi di mana sekarang? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Anda membisik saudara Anda dengan kalimat rahasia, bisik, Allah dengar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, subhanalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Demi Allah, maha suci Allah yang pendengarannya meliput segala sesuatu. Aisyah mengatakan ini ketika Khawla bintu Tha'labah radhiyallahu anha datang mengadukan suaminya Aus ibn Samit.
yang mengatakan bahwa suaminya telah mengucapkan kalimat zihar di hadapannya. Dan kalimat zihar ini di zaman jahiliyah adalah talak bain, tidak ada rujuk untuk selama-lamanya. Itu di zaman jahiliyah. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti indi ka dhahri ummi, engkau adalah di mata saya seperti punggung ibu saya, ini di masa jahiliyah ini adalah kalimat talak bain, tidak ada rujuk untuk selama-lamanya. Makanya Imam As-Sa'di menasihatkan dalam tafsir surat Al-Mujadilah, dari kalimat-kalimat memanggil kadang-kadang istri kita manggil ummi, suami kita abi, dihindari. Karena ini zihar, anti indi ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibu saya, itu di zaman jahiliyah. Sehingga Khawlah bintu Tha'labah ketika mendengarkan suaminya mengatakan anti indi ka dhahri ummi, dia pikirnya masa jahiliyah, berarti kamu sudah talak saya. Setelah itu kemudian suaminya minta servis, dia menolak. La, saya tidak akan ngasih kamu sampai datang kepada Rasulullah. Maka dia datang kepada Rasulullah, tanya, mengeluhkan suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Khawlah bintu Tha'labah datang, saya duduk di pojok rumah, nemanin. Saya enggak dengar pertanyaan Khawlah. Saya enggak dengar suara Khawlah, saya enggak dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit yang ketujuh mendengarnya. Yang jawab bukan Rasulullah, bukan Aisyah. Yang jawab Allah Azza wa Jalla, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allahu Akbar. Zat yang maha mendengar. Kita di dalam salat mengatakan doa yang sangat sir, orang yang di samping kita enggak dengar, tapi Allah Subhanahu wa taala dengar. Dengan kalimat-kalimat seperti ini, dengan kita mempelajari asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan tambah keimanan kita ya ikhwan, barakallahu fikum. Akan tambah itu iman kita. Kenapa? Karena kita tahu kita sekarang menghormati orang, kadang-kadang kita remehkan ini orang. Begitu kita tahu, habis kita salaman sambil cuek, datang teman kita, antum tahu siapa tadi orang itu? Saya nggak tahu salaman. Itu orangnya, tahu nggak itu? Dia orangnya, itulah dia bupati kita. Hah? Itu bupati? Kok nggak ada tampan sama sekali? Kaget orang. Kenapa? Kalau seandainya saya tahu bahwa tadi dia adalah bupati, saya akan persilahkan dengan terhormat. Tahu nggak dia itu? Bapak Gubernur. Hah? Tadinya cuma lewat doang, nggak disapa. Jadi kita akan mengagungkan orang, kita akan menghargai orang kalau kita kenal jabatan dia, sifatnya dia, baru kita agungkan. Kalau kita nggak kenal, ya tetap biasa aja. Sama, itulah fungsinya kita belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita kenal Allah maha mendengar, ya Allah, Allah maha mendengar. Tambah kita pengagungan kita kepada Allah, dan tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata serahasia apapun kalimat yang kita ucapkan, Allah maha mendengar. Otomatis lisan kita akan lebih terjaga. Otomatis lisan kita akan lebih terjaga. Demikian pula kalau kita tahu bahwasanya Allah maha melihat, otomatis kita akan jauh, kita akan rem dari maksiat. Mungkin kita ngunci di kamar, nggak ada yang lihat, entah apa yang kita buka di handphone, entah apa yang kita buka di YouTube, entah apa yang kita, tetapi sadarkah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat? Hanya saja Allah Azza wa Jalla sudah menggariskan, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab. Dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Kalau seandainya Allah menyegerakan setiap azab kepada hambanya ketika dia berbuat maksiat, habis manusia, habis. Kita belikan handphone untuk anak kita, janji tapi ya, kamu pokoknya untuk kebaikan, untuk dengerin rotal, untuk ini, boleh game gak? Sekali-kali, tapi game yang benar. Ternyata kita lihat dia negatif ininya, ambil itu handphone, mungkin dibanting, bahkan mungkin juga bahkan dibanting di kepala anaknya.
Itu kalau lagi stres orang tuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat maksiat Allah mengulur, taubat dulu, tobat. Subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, anna Abu Hurairah yang banyak sekali diperselisihkan namanya, yang rajih adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila qawlihi innallaha kana sami'an basira. Rasulullah membaca ayat ini yang artinya sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Jadilah seorang mukmin yang amanah. Innallaha kana sami'an basira, sampai pada kalimat sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. An-Nisa ayat 58. Qala wa yada'u ibhamaihi ala udhnayhi wallati taliha ala ainai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan ibhamai, kedua jari jempolnya, ala udhunai, pada kedua telinganya, wallati taliha, dan jari yang di sampingnya, ala ainai, kepada kedua matanya. Jadi begini, innallaha kana sami'an basira. Sambil seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa Ibnu Abi Hatim. Dan ini adalah riwayat sahih, hadis yang sahih dengan beberapa riwayatnya, dan juga Imam Al-Hakim bahkan dalam sebagian riwayatnya ala rijali Muslim. Namun pemahamannya yang harus diluruskan. Hadisnya sahih, namun makna atau pemahaman yang harus diluruskan. Artinya ini kan berarti tamtsil. Innallaha kana sami'an basira. Tamtsil, perumpamaan. Tetapi kalau kita fahami seperti itu, jelas ini adalah keliru. Orang bisa memahami, oh berarti sama pendengarannya dengan pendengaran kita, penglihatan. La, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang menyamainya. Lalu apa maksudnya? Maksudnya beliau hendak menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, mendengar, melihat, bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang, itu maksudnya majaz, itu maksudnya ilmunya Allah, itu la. Sekarang manusia dikatakan, antum mendengar, antum punya telinga, antum punya mata, punya. Oh itu berarti maksudnya majaz. La, hakikat. Allah Subhanahu wa taala punya telinga, punya mata. Bagaimana wujudnya? Wallahu a'lam. Kita tidak pernah lihat Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan wujud pendengaran Allah, wujud matanya Allah? Hanya saja Rasulullah mengisyaratkan di sini, seperti juga dalam hadis Rasulullah pernah membaca ayat tentang Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam langit dan bumi, kemudian beliau menggenggam jarinya dan melepaskannya. Itu semua adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita supaya kita jangan sampai mentakwil maksudnya pendengaran itu adalah ilmunya Allah. Salah. Sudah kita sering jelaskan ini. Jadi kadang-kadang orang berusaha lari dari tamtsil, tapi akhirnya tambah rusak. Apa beratnya kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran, punya penglihatan. Selesai. Kalau begitu kamu menyerupakan Allah dengan makhluk? Tidak. Allah punya pendengaran tersendiri. Allah punya pendengaran, sifatnya, hakikatnya tersendiri. Punya penglihatan, punya mata tersendiri. Kita nggak tahu hakikatnya. Lalu terus kamu mau dimaknakan apa?
Maksudnya itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah sendiri lagi, lain lagi. Ilmu ada, pendengaran ada, penglihatan ada. Makanya belajar asma wa sifat itu ringkas. Akidah Ahlus Sunnah dalam asma wa sifat itu paling ringkas. Menetapkan nama Allah, sifat-sifat Allah tanpa mentakwil, tanpa memikirkan bagaimana bentuknya, dan tanpa menanyakan bagaimananya. Udah, nggak usah membayangkan, nggak usah, percuma, nggak sampai akal kita, nggak nyampe akal kita ke sana. Mau dikatakan apa? Maksudnya tangan Allah itu adalah kekuasaan. Kenapa kamu artikan kekuasaan? Karena kalau kamu katakan tangan itu adalah tangan, berarti seperti tangan kita, berarti kamu menyerupakan Allah. Sekarang kamu artikan apa? Kekuasaan. Kalau kamu artikan tangan kekuasaan, berarti juga kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Banyak penguasa di muka bumi ini. Maksudnya adalah kekuatan. Tangan itu maksudnya adalah kekuatan. Kamu artikan kekuatan, bukankah kamu punya kekuatan juga? Sama aja begitu. Mau lari kemana sekarang? Jadi akhirnya muter-muter kayak kipas angin. Nah, kamu artikan kekuasaan. Manusia banyak yang berkuasa. Kamu di rumah berkuasa enggak? Kamu artikan kekuatan. Kamu punya kekuatan enggak? Kalau kamu enggak punya kekuatan, enggak bisa melangkah ke sini. Mau artikan apa lagi? Jadi paling enak sederhana. Tangan. Berarti Allah punya tangan? Punya. Bagaimana tangannya Allah? Taubat kamu, istighfar kepada Allah. Kamu tanya, memang saya pernah lihat Allah? Anda pernah lihat Allah? Kamu nggak pernah lihat, saya nggak pernah lihat. Bagaimana kita mau mengatakan bagaimana? Ya udah, nggak usah. Nah, kita tahu tangannya manusia. Kenapa? Karena kita biasa melihat manusia. Kita tahu wujudnya hewan ini karena kita biasa lihat. Kita tahu wujudnya Dajjal. Kenapa? Rasulullah mengabarkan kepada kita, Dajjal itu matanya buta satu, rambutnya begini. Kita tahu. Sekarang Rasulullah pernah mengabarkan Allah itu adalah begini-begini. Kaum musyrikin datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sif lana rabbak, amin nuhasin huwa aw min dhahab. Ya Rasulullah, coba selama ini Anda selalu membawa mengajak kami beribadah kepada Allah, sembah Allah semata, sembah Allah semata. Sif lana rabbak. Coba ceritakan sifatnya Allah itu, sifatnya Tuhan yang kamu sembah itu apa? Coba. Tercipta dari mana? Coba. Tercipta dari tembaga atau dari emas atau bagaimana? Coba. Siflana rabbak. Kalau kami kan yang kami sembah jelas ini. Ada roti, terigu nih. Aduh, ini dibikin roti, ada kepalanya, ada matanya. Dibawa supaya gampang dibawa Tuhannya. Tinggal kalau mau ibadah taruh di depan, disembah, begitu lapar diambil makan. Itu kok musyrikin. Maka mereka minta kepada Rasulullah, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, coba kami ingin tahu Tuhan yang kamu sembah itu apa, coba. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawabannya. Berarti Tuhan yang saya sembah itu adalah kembalinya kepada keyakinan bisa dilihat dengan mata batin di dunia, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Allah turunkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ajibnya lagi, dan tidak ada satupun yang sekufu dengannya. Enggak bakal kalian mendapati apapun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau mendapati yang sekufu dengan Allah sedangkan Allah Akbar, Maha Besar? Bagaimana mau mendapatkan yang sekufu dengan Allah sementara Allah Subhanahu Maha Suci, Al-A'la, Maha Tinggi? Siapa yang bisa seperti itu? Enggak ada. Dia mereka kaum musyrikin. Sif lana rabbak. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan jawaban, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi ini perumpamaan. Bukan berarti perumpamaan beliau seperti telinga, seperti matanya kita, bukan. Tapi artinya ini adalah hakikat wujud, hakikat dalam arti barakallahu fikum, benar-benar telinga, benar-benar pendengaran, benar-benar penglihatan. Seperti itu. Dan tidak bisa ditakbir. Naam, wallahu alam. Sudah adzan isya dulu, baru kita lanjutkan sedikit. Fadhal.
Bismillah, kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya. Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah azza wa jal. Bab yang berikutnya, kunci-kunci ghaib ada 5 dan tidak ada yang mengetahuinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci gaib ada 5 dan tidak ada yang mengetahui selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak akan ada yang tahu bakal kejadian esok hari selain Allah. Manusia hanya berencana, besok insyaallah saya mau safar,
besok insya Allah saya mau umrah, tapi apakah tahu anda bahwa besok pasti berangkat? Tidak bisa. Makanya Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan sesuatu saya akan kerjakan besok, saya akan begini besok, tanpa ada kalimat insya Allah. Yang kedua, wala ya'lamu ma taghidul arhamu illallah, dan tidak ada yang mengetahui apa yang dalam kandungan wanita selain Allah. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah, dan tidak ada yang tahu kapan turun hujan selain Allah. Padahal kadang-kadang BMKG sudah mengumumkan akan hujan badai, akan ini, ternyata nggak ada juga. Kenapa? Allah berkehendak nggak boleh. Kamu wahai manusia mau menciptakan alat secanggih apapun, ini sudah prioritas saya, nggak boleh kalian saingi, nggak bakal. Mau tukang ramal seramal apapun, nggak bakal. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah, dan tidak ada pula yang tahu di mana engkau bakal meninggal selain Allah. Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah tabaraka wa ta'ala. Al-hadits rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan tidak ada yang tahu kapan kiamat bangkit selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci gaib, rahasia gaib, mafatihul gaib. Masalah apa yang bakal terjadi esok hari, makanya kalau ada tukang ramal itu lancang. Naam. Kemudian apa namanya yang ada dalam kandungan, di mana orang di mana kapan turun hujan, dan juga orang meninggal di mana, dan kapan bangkit hari kiamat, itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di dalam syarahnya, bagus kata beliau, bahwa wal ghaibu naw'an. Ghaib itu ada dua. An-naw'ul awwal ghaibun waqa'a wa anqadha faghaba an ba'd. Wa hadha laysa mimma yakhtassu Allah azza wa jalla bih. Yang pertama adalah gaib yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Sudah terjadi dan berlalu, dan gaib dari sebagian orang. Maka ini bukan khususiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjadi namun bagi kita gaib. Namun bagi apa namanya, dalam arti bagi kita adalah gaib, tapi sebagian orang enggak gaib. Karena apa? Sudah terjadi masalahnya. Wasani, yang kedua, wa huwal ghaibul ladzi sayati. Gaib yang belum terjadi. Alladzi lam yaqa' ba'du, yang apa namanya, yang akan datang, yang belum terjadi. Fahadza mimma yakhtassullahu bih. Maka ini yang maukan dalam hadis ini, bahwa ini adalah khususiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fal ghaibul madhi alimahu ba'dun nas. Maka gaib yang sudah berlalu sebagian orang tahu. Wa ra'athul jin, dan bahkan para jin melihat. Lihadza yahsulu minal arrafin. Oleh karena itu kata beliau, sering terjadi dari para dukun, arrafin, orang yang sok tahu. Annahum yastadillun ala makanil masruq. Terkadang mereka bisa menunjukkan tempat barang curian, ma'a annahu ghaibun bin nisbati linnas. Padahal ini gaib, alam gaib bagi manusia. Lakin la yadkhulu hadza fi iddia'il ghaib. Namun ini bukan termasuk dalam kategori ini orang berarti mengaku mengetahui hal yang gaib. Li'annahum tukhbiruhumul jin bimakani. Karena mereka para dukun dibisikin oleh jin tempatnya. Paham ini ya? Fa huwa laysa minal ghaibil ladzi
ikhtassallahu bihi azza wa jalla bih, maka ini bukan hal gaib yang khususnya bagi Allah. Jadi misalnya ada orang meramal, tolong carikan tempat handphone saya hilang di mana, mobil saya dicari sama dukun diramalin. Kata dia mobil kamu dicuri oleh fulan, ditaruh di rumahnya jalan ini itu ambil sana. Dicari benar ternyata. Wah, ini dukun mengetahui ilmu gaib. Kata beliau ini bukan termasuk. Kenapa? Ini bukan termasuk ilmu gaib yang Allah khususkan. Kenapa kata beliau? Karena ini sudah terjadi. Sedangkan gaib yang merupakan khususnya bagi Allah itu adalah gaib yang belum terjadi, sudah ditebak. Kalau ini kan sudah terjadi, memang di mata kita gaib. Di mata pemilik mobil gaib. Di mata banyak orang gaib. Tapi di mata jin bisa jadi mereka tahu. Kenapa? Para jin itu kan mereka memang sudah dinaskan oleh Allah. Mereka melihat kita, kita nggak melihat mereka. Sehingga bisa jadi para dukun dengan bantuan jin, dia kemudian memanggil, membacakan mantranya. Dia membaca mantranya, mari bergabung dalam mantra saya ini semuanya. Tiba-tiba dukun mengatakan barangmu diambil oleh ini, barangmu hilang di rumahnya ini. Dicari ternyata ada. Itu pun nggak selamanya benar, nggak selamanya benar. Nggak bakal dukun ngaku kalau ternyata yang ambil mobilnya adalah ketua preman, kepala preman. Ternyata yang ambil mobilnya adalah orang yang tukang pukul. Takut dukun, nggak bakal. Mesti yang disebut orang yang lemah, orang yang nggak punya bapak. Tetapi apakah kata beliau ini termasuk mengetahui ilmu gaib? Bukan. Jadi kata beliau apa tadi? Al-gaib itu ada dua. Gaib yang sudah terjadi, yang gaib di mata manusia, namun tidak gaib pada sebagian orang atau kepada para jin. Gaib yang belum terjadi, ini yang memang khususnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi sama ketika kita misal mau melihat, misalnya teman kita mau menikah dengan seorang wanita, kemudian kita katakan, jangan mas. Kenapa? Kita bukan mengetahui alam gaib ya. Namanya gaib masa depannya si wanita ini wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang nampak dari sekarang ini orangnya begini. Kalau saran dari saya jangan. Kenapa? Ini kan gaib bagi dia, bagi orang yang mau menikahi, bagi teman kita ini tadi. Gaib, kenapa? Dia nggak kenal, tapi saya kenal. Kenal dari mana? Dia itu dulu murid saya. Kenal dari mana? Dia tetangga saya. Kenal dari mana? Dia saudari saya kenal. Bagaimana karakternya, bagaimana ininya, itunya. Jadi beda ya. Yang makanya tadi kata beliau gaib itu ada dua. Gaib yang sudah terjadi, gaib dari sebagian orang namun nampak pada sebagian orang, terutama misalnya jin, seperti tadi barang hilang. Dan itu bukan termasuk mengetahui hal-hal yang gaib, karena gaib bagi manusia, tapi bagi para jin gak gaib. Mereka keluyuran kok. Jin itu kerjanya mereka keluyuran sana kemari, kerjanya para jin itu. Tahu-tahu nanti berubah menjelma jadi ular, masuk rumah orang. Tahu-tahu nanti berubah jadi anjing, ngejar orang. Tahu-tahu berubah jadi pocong, penampakan. Tahu-tahu mereka berubah jadi kuntilanak. Tapi yang bikin heran, kenapa orang Indonesia takut banget sama pocong gitu loh. Heran saya, gak masuk akal belas. Pocong kepalanya diikat, kakinya diikat, pinggangnya diikat, jalan loncat-loncat, tapi orang takut banget. Gak masuk akal. Dorong pakai jari aja jatuh. Kenapa kamu datang siang-siang gini, malam-malam gini, mau ngapain? Lapar kamu? Jadi kenapa kok bisa? Karena mitos. Pernah misal juga pernah ngaji, cuman kebanyakan nonton film horor. Kuntilanak keluar dari kuburan. Jadi kadang-kadang mikir, ya Allah, teriak pocong, apa yang kamu teriakin? Lihat tuh kepalanya diikat, kakinya diikat, nggak bisa lari, loncat-loncat jalan. Apa yang kamu takutin? Giliran didatangin preman ditantang, lu mau apa lo katanya? Kamu aneh banget. Jadi kenapa mitos?
Apa yang ditakuti? Itu kan jelmaan syaitan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Musuh kalian itu, kenapa takut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacain selesai. Jadi kata beliau kadang-kadang itu gaib ya. Gaib dalam arti ini bukan berarti khususiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau gaibnya itu adalah yang masa depan, yang belum terjadi, itu yang tidak boleh diramalkan. Contohnya kata beliau, kita lanjutkan. Qala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah illahu, dan di sisinya lah kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahui selain Allah. Wa hadha huwal ghaibul ladzi yakunu fil mustaqbal, dan inilah gaib yang bakal terjadi kemudian hari. Itu yang tidak boleh kita nebak. Itu yang tidak boleh kita nebak. Tidak boleh kita ngaku, saya tahu apa yang bakal kamu lakukan setelah ini. Saya tahu yang kamu lakukan bakal habis ini. Apa? Ya pulang ke rumah habis sholat. Kamu tahu langsung pulang ke rumah. Ternyata nggak nyampe di rumah, kecelakaan di jalan, naudzubillah, mati. Jadi tetap aja nggak bisa kita. Saya tahu kamu ini, saya tahu, saya bisa menerka ilmu gaib. Apa? Saya tahu kamu apa yang bakal kamu lakukan. Apa itu? Kamu keluar dari masjid. Jangan. Ada kan orang meninggal di masjid, naudzubillah. Jadi itu contohnya. Tidak boleh kita hal-hal yang seperti itu. Kemudian wal qadarul qadim la ya'lamuhu ala ma sayaqa alaihi min hayatihi wa sifatihi wa zamanihi wa makanihi wa qadrihi ila akhir dzalika illa Rabb. Dan demikian pula tempatnya, waktunya, bentuknya bagaimana, semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini faedah disebutkan oleh beliau sehingga kita jangan salah menafsirkan bahwasanya gaib yang tidak boleh kita terka adalah gaib yang mustaqbal, yang di masa depan. Naam, yang di masa depan. Allah Subhanahu wa taala kita enggak tahu kapan Allah menurunkan hujan. Sebagaimana juga kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala bakal menghentikan hujan. Naam. Kalau kita di Indonesia ada yang bisa menghentikan hujan katanya. Siapa? Pawang hujan. Bodohnya itu. Heran kok bisa orang sebodoh ini kita ya. Percaya banget sama pawang hujan. Kalau memang pawang hujan itu hebat bisa menghentikan hujan, kenapa itu sampai banjir, rumah orang tenggelam? Jangan kalau Jakarta banjir yang dihujat Anies, yang dihujat siapa? Pawang hujan. Kenapa ini pawang hujan gak bergerak? Berarti gubernur gak membayarin pawang hujan. Seperti logikanya kan mestinya begitu. Katanya banyak pawang-pawang hujan yang hebat. Kenapa kita ini negara kalau udah musim hujan banjir, ada yang rumahnya tenggelam, ada yang rumahnya keseret arus sungai. Kenapa? Di mana itu para pawang hujan? Pawang hujan ikut diseret aja semuanya mestinya. Cerita kita ini Masya Allah ngabisin duit kadang. Jadi barakallahu fikum nggak ada. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menjelaskan di sini bahwa termasuk hal gaib adalah masalah bayi dalam kandungan, yakni proses perkembangannya. Dari mani berubah, kemudian bagaimana, semua yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelamin, kata beliau, yang jelas-jelas kadang-kadang setelah itu dokter mengatakan dengan alat ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan. Itu bukan termasuk iddia ilmu gaib. Itu bukan termasuk mengaku mengetahui ilmu gaib. Kenapa? Kelamin itu akan bisa dikatakan bisa ini setelah ditiupkannya arwah atau setelah proses. Itu pun dengan alat. Naam. Jadi kadang-kadang sebagian misalnya tukang urut bayi itu bisa menebak, oh ini bayinya laki-laki. Dari mana? Dari posisinya. Oh ini bayi perempuan, dari mana? Dari posisinya dia. Kadang-kadang dia megang itu tukang urut, ini bayinya laki-laki. Kok tahu? Ya ini udah. Coba tanganmu mungkin pegang, sama aja semuanya. Kalau orangnya sama aja semua, bedanya apa?
Tapi tukang urut bayi tahu kalau ini bayi laki-laki. Jadi tahu dia, apakah itu ilmu gaib? Bukan. Mereka sudah ada tanda-tanda. Kecuali kalau misalnya baru hamil 1 bulan, laki-laki. Laki-laki di mana? Bentuk aja belum ada. Jadi itu maksudnya. Ketika orang mengatakan ini laki-laki, ini perempuan, itu sudah ada, sudah ditiupkan roh dan sudah ada posisi dalam rahim, sehingga bukan termasuk mengetahui ilmu gaib. Apalagi Rasulullah sudah mengabarkan proses terciptanya janin setelah 40 hari ketiga ditiupkanlah ruh. Ditiupkanlah ruh, proses dililitkannya tulang daging kulit ke tulang, itu sudah proses itu. Karena manusia ini tercipta terpisah. Daging, darah, segumpal daging, segumpal darah. Itu manusia awalnya, nggak ada tulang. Kerangkanya misah itu. Setelah itu terciptanya kulit daging ini tadi, fakasawnal 'idhama lahman. Kata Allah Azza wa Jalla, lalu daging ini tadi dililitkan di tulang. Ngeri nggak itu kalau lahirnya terpisah? Dililitkan di tulang, fakasawnal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian yang tadinya hanya mani, kemudian darah, kemudian daging, setelah dililitkan ke tulang, thumma ansha'nahu khalqan akhar, berubah sekarang. Yang tadinya kita katakan daging, kita katakan darah, berubah sekarang namanya apa? Manusia. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, setelah dililitkan ke tulang, karena dia udah punya tulang, Allah pun menumbuhkan dalam wujud yang lain. Siapa sekarang? Manusia. Tadinya cuma daging, nggak ada bentuk apapun, hanya alaqah yang bisa dimasukkan ke mulut, alaqah. Kemudian dililitkanlah, pembentukanlah, wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dibentuklah wajahnya, dibentuklah kelaminnya, semuanya dalam bentuk yang sangat sempurna. Nah, sehingga kalau ada orang mengatakan ini kelamin laki atau perempuan, bukan termasuk itu, karena memang sudah ada tanda-tandanya. Na'am, barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.